Halo teman-teman, kalau kamu baru mau bikin website, entah itu buat bisnis, toko online, atau sekedar coba-coba bikin blog, pastinya kamu bakal nemu satu istilah yang sering banget muncul, yaitu hosting. Tapi ya gitu, banyak orang awam yang langsung bingung, hosting itu apa sih? Atau pilih yang mana nih, kok harganya beda-beda? Nah, di video ini aku bakal bantu kamu ngerti dunia hosting. Kita bakal bahas 7 tips simple biar kamu nggak salah pilih dari awal ya. Jadi nanti pas website kamu udah jadi, nggak ada drama lemot, error, atau malah nggak bisa diakses sama sekali websitemu. Oh ya, untuk soal hosting, saya merekomendasikan domain Asia ya, karena hosting ini cukup ngebut dengan berbagai fitur canggih seperti uptime hingga 99,9%, fitur install WordPress dengan sekali klik yaitu dengan instant deploy, lokasi server di Indonesia dan Singapura, tampilan dashboard yang sederhana dan mudah dipahami orang awam, harga terjangkau dan transparan, dan nggak mahal di belakang ya. Dan yang paling penting, customer service-nya cepat dan ramah. Begitu chat langsung dibalas, bukan pakai chatbot, tapi orangnya langsung yang balas ya, bukan pakai AI gitu. Saya sudah cukup lama pakai hosting ini dan nggak mengecewakan ya. Bahkan blog Kang Amir ini juga pakai domain Asia. Link hostingnya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa pakai kupon diskon Amir ya, pakai huruf besar, karena kamu akan dapat potongan diskon 5%, kan lumayan banget ya. Oke, ini dia 7 tips memilih hosting untuk pemula atau orang awam. Pertama, pahami dulu apa sih hosting itu sebenarnya. Sebelum ngomongin merek atau harga, kamu wajib ngerti dulu hosting itu kerjaannya apa. Hosting itu kerjanya gimana gitu. Kalau dianalogikan, website itu kayak rumah dan hosting itu tanah tempat rumah kamu berdiri. Kalau tanahnya kuat dan luas, rumahnya bisa lebih besar, kokoh, dan muat banyak barang. Tapi kalau tanahnya sempit, ya rumahnya sempit gitu ya. Jadi hosting itu tempat menyimpan semua file website kayak gambar, tulisan, video, sampai database pengunjung. Tanpa hosting, website kamu nggak bakal muncul di internet. Sedangkan domain itu ibarat alamat rumah kamu ya. Nah, kalau kamu baru mulai, nggak usah langsung nyewa tanah luas atau hosting besar gitu ya. Mulai aja dari yang kecil tapi stabil, karena fokusnya di sini bukan besar-besaran, tapi nyaman, aman, dan gampang digunakan hostingnya. Nanti kalau websitemu udah rame ya pengunjungnya, baru deh pelan-pelan upgrade. Dulu saya juga begitu pas bangun blog Kang Amir ini. Awalnya saya pakai hosting kecil, setelah banyak artikel dibuat, lalu saya upgrade ke hosting yang lebih besar. Kalau menurut pengalaman, hosting 5 GB itu kepakai 5 tahun dengan jumlah tulisan 500 artikel dan full gambar ya. Kalau kamu memang mau membuat website dengan banyak konten, hosting 5 GB ini cocok banget untukmu. Dulu pas awal aku pakai yang 0,6 GB gitu sih, tapi cepet banget habis. Jadi mungkin saran saya pilih yang 5 GB aja agar lebih puas bikin kontennya. Tips yang kedua yaitu pilih jenis hosting yang cocok untuk pemula. By the way, ada banyak banget jenis hosting ya. Misal kayak shared hosting, cloud hosting, VPS, sampai dedicated server. Tapi buat kamu yang baru belajar, shared hosting atau hosting bebarengan gitu ya, itu udah pilihan paling aman dan simple ya. Sesuai namanya, shared hosting itu hosting berbagi ya. Maksudnya bagi-bagi ruangan dalam satu server gitu. Shared hosting itu tuh ibarat kamu tinggal di kosan rame-rame bareng teman kamu. Di shared hosting ini, analoginya kamu akan berbagi listrik, air, dan wifi bareng pengguna lain. Jadi harganya murah dan semuanya udah diatur dari providernya ya. Kamu tinggal pakai aja, cocok buat website kecil, blog, atau portofolio pribadi gitu ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu jangan cuma lihat harga tapi lihat value-nya juga ya. Ini kesalahan klasik banget sih. Banyak orang baru langsung pilih hosting yang paling murah tanpa baca detailnya ya. Padahal hosting murah itu belum tentu jelek, tapi kamu harus lihat dulu dapat apa aja dari harga segitu. Misalnya, apakah dengan harga segitu sudah termasuk domain gratis? Kalau di domain Asia 5 GB itu udah termasuk domain gratis ya.
Kemudian apakah sudah ada SSL bawaannya agar website itu aman. Kemudian ada fitur backup otomatisnya atau enggak. Nah, hal kayak gini sering di skip padahal penting banget. Kadang beda harga 10.000 per bulan, tapi hosting yang satu kasih fitur lebih lengkap dan dukungan teknis jauh lebih cepat. Jadi lihatlah value per paket ya, bukan sekedar yang termurah. Ingat, hosting itu investasi kecil buat website kamu. Jangan sampai gara-gara ngirit dikit nanti malah rugi karena website sering down, bahkan hilang datanya. Oh ya, terkait soal harga nih ya, pilihlah yang harganya flat dan jelas di depan ya, transparan gitu. Misalnya di tahun pertama harga 30.000 per bulan dan dibayar per tahun. Nah, di tahun berikutnya harganya jadi 60.000 per bulan. Kamu harus jeli ngelihat harga kayak gini ya pas mau beli, terutama untuk kamu yang masih pemula. Saya pernah ngalamin kayak begitu ya, dan akhirnya tekor karena murah di awal saja. Habis itu perpanjangannya mahal banget. Jadi pas beli hosting, riset harganya terlebih dahulu ya. Kalau perlu, chat customer service-nya untuk info lebih lanjut. Kemudian tips yang keempat yaitu perhatikan kecepatan dan uptime ya. Bayangin kalau kamu buka website tapi loadingnya kelamaan, gimana rasanya? Pasti malas dan langsung tutup kan? Nah, itu juga yang bakal dialami pengunjung website kamu kalau hostingnya lemot. Hosting yang bagus harus punya uptime minimal 99,9% kayak Domanesia ya. Artinya websitemu jarang banget down, dan pastikan servernya berlokasi di negara yang dekat dengan target pengunjungmu. Misalnya kalau websitemu buat orang Indonesia, pilihlah server yang ada di Indonesia ya. Atau kalau misalkan target pengunjungmu ASEAN, pilihlah yang di Singapura gitu ya. Kalau pengunjungnya dari Amerika, pilih yang servernya New York gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih, karena target pengunjungnya Indonesia, itu ya pilih servernya yang berlokasi di Indonesia agar websitenya lebih cepat gitu ya, loadingnya lebih cepat dan pengunjungnya bisa lebih banyak. Kemudian tips yang kelima yaitu pastikan customer service-nya itu cepat ya, responsif. Ini hal yang sering diremehin padahal krusial banget. Buat pemula, dukungan teknis itu penyelamat hidup banget. Kadang hal sederhana kayak website saya nggak bisa diakses atau gimana cara pasang SSL, ini bikin pusing berjam-jam sih bagi orang awam yang baru belajar membuat website. Nah, kalau hostingmu punya customer service 24 jam yang responsif, kamu bisa langsung minta tolong ke mereka dan masalah cepat beres. Pilihlah hosting yang punya chat support atau WhatsApp aktif, bukan yang cuma bisa dikirimin email dan dibalas 2 hari kemudian. Dan pastikan mereka juga ramah menjelaskan, bukan malah bikin tambah bingung. Dan pastikan mereka itu manusia ya, chat responsinya itu dibalas oleh manusia atau orang, bukan AI gitu. Nah, tips yang keenam yaitu cek fitur keamanan dan backup ya. Zaman sekarang keamanan itu penting banget ya, bahkan buat website kecil sekalipun. Karena blog teman-temanku, website teman-temanku tuh yang masih kecil-kecil pun, website kecil pun itu pada kena malware gitu ya, susupi judul gitu. Banyak hacker iseng yang nyari celah di website pemula karena keamanannya sering diabaikan. Jadi pastikan hosting kamu punya SSL ya, biar data pengunjung aman, proteksi malware dan fitur backup. Kabar baiknya, SSL ini seringkali diberikan gratis oleh provider hostingnya ya, termasuk di Domanesia. Kemudian ada fitur backup juga ya, ini penting banget. Kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa ambil hosting yang ada fitur backup harian ya. Ini bermanfaat banget sih. Kemudian tips yang ketujuh yaitu pilih hosting yang mudah digunakan. Buat orang awam, dashboard hosting itu bisa kelihatan kayak mesin pesawat gitu ya. Banyak tombol, istilah asing dan bikin pusing. Nah, hosting yang bagus buat pemula biasanya udah punya tampilan simple, ada kontrol panel kayak cPanel, dan fitur instalasi WordPress cuma sekali klik. Kalau di Domanesia itu ada fitur sekali klik namanya instant deploy, dan itu gampang banget ya, nggak bikin ribet. Kalau aku sendiri sih lebih memilih hosting yang cPanel gitu ya, karena paling banyak digunakan. Jadinya tutorialnya banyak tersebar di internet, blog-blognya juga, artikel blognya juga banyak yang membahas tentang cPanel ya.
Pilih juga hosting yang punya dokumentasi lengkap dan ada video tutorialnya. Biasanya provider hosting itu punya channel YouTube dan di situ banyak dibahas tentang tips-tips hosting gitu ya. Jadi kamu bisa pelajari di situ. Pilihlah hosting yang punya dokumentasi kayak gitu. Jadi kalau kamu mau belajar tinggal cari panduannya saja. Nah, itu dia 7 tips memilih hosting buat kamu yang mau mulai belajar bikin website. Jadi kesimpulannya, jangan buru-buru, pahami dulu kebutuhan kamu, pilih yang gampang digunakan, punya support yang cepat dan pastinya aman. Hosting itu fondasi website kamu. Kalau fondasinya kuat, kamu bisa bangun apapun di atasnya, mulai dari landing page bisnis, blog pribadi sampai toko online. Untuk pembeliannya, link ada di deskripsi di video ini ya, dan jangan lupa gunakan kupon diskon Amir untuk mendapatkan diskon 5% ya, itu lumayan banget. Terima kasih.